Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha tahu segala-galanya menggolongkan kita menjadi pecinta ilmu, pengamal ilmu, dan pendakwah ilmu. Mengapa? Karena ilmu adalah salah satu karunia Allah yang membuat kita bisa semakin mendapatkan apa yang terbaik bagi dunia kita, bagi akhirat kita, maupun bagi keduanya. Hukum mencari ilmu dalam Islam adalah wajib. Thalabul ilmi, mencari ilmu, faridatun, wajib bagi kaum muslimin wal muslimat. Itu sabda Rasulullah SAW. Ilmu adalah pemandu amal. Orang yang kurang ilmu akan kurang amalnya. Padahal yang dibekal kalau kita meninggal adalah amal soleh kita. Dengan kata lain, orang yang kurang ilmu, bekal kurang amalnya, bekal pulang untuk sampai ke akhirat nanti. Ilmu adalah pupuk iman. Makanya orang-orang yang kurang iman, kurang pula bahagianya. Karena kebahagiaan itu tergantung tingkat keyakinan kepada Allah, dan pupuknya adalah ilmu. Ternyata orang yang dikehendaki Allah kebaikan itu bukan orang yang diberi duniawi, bukan diberi harta melimpah, bukan diberi jabatan yang tinggi, bukan diberi penampilan yang indah, tapi orang yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, barang siapa orang yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, orang yang diberikan paham terhadap agama. Jadi di antara semua ilmu yang Allah ciptakan, ada matematik, biologi, fisika, kimia, ilmu teknologi, ada juga satu yang menjadi fondasinya, yaitu ilmu agama. Nah, saudaraku sekalian, apa sih yang paling penting dari ilmu ini? Yang paling pokok dari ilmu, sumber pemahaman yang paling agung, al-fiqh al-akbar, adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita belajar apapun, kalau kita tidak belajar tentang Allah, kita bakal tidak mengerti nih menjalani hidup ini dengan benar. Jelas hadirin? Orang yang tidak kenal Allah, dia tidak kenal siapa penciptanya. Orang yang tidak kenal kepada Allah, dia tidak akan mengenal dirinya dan juga tidak mengenal jalan hidup. Paling meraba-raba saja. Makanya paling wajib di antara yang terwajib adalah ilmu mengenal asma wa sifat Allah, nama dan sifat Allah. Jadi semua nabi itu memperkenalkan Allah supaya la ilaha illallah, supaya kita tidak menuhankan apapun siapapun selain Allah. Dan yang kedua, Rasulullah tuh mengajarkan ilmu bagaimana nih supaya kita bisa dekat dengan Allah. Karena kenal Allah, kita tahu ilmunya, bahagia tuh dari dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, ilmu tentang konsekuensi resiko. Kalau kita dekat dengan Allah, apa manfaatnya, keuntungannya? Kalau jauh dari Allah, apa mudaratnya? Sesudah ini kita akan kaji ayat berikut. Silahkan dibacakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Demikianlah Allah sudah menjanjikan yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ditinggikan oleh Allah orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Mudah-mudahan kita termasuk pecinta ilmu, karena dengan ilmulah iman jadi kuat, amal jadi melimpah, hidup pun berderajat. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, kenapa ada orang yang ilmunya banyak tapi kok malah kejahatannya juga banyak? Ini ada sebuah berita memprihatinkan di negeri ini. Maaf ini ya, ada yang bergelar profesor, jabatannya juga wakil rektor di sebuah kampus ternama, dan ilmunya ilmu hukum, jadi sangat ahli. Tapi jam 3 pagi ditangkap polisi di sebuah hotel, sedang melakukan karya ilmiah katanya dengan mahasiswi dari kampus yang lain, dan sesudah diperiksa ternyata positif menggunakan narkoba. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana ini ada yang sudah puncaknya ilmu, puncaknya kedudukan, masalah hukum lagi. Nah, inilah ilmu kalau tidak barokah begitu. Karena ilmu itu diciptakan oleh Allah, ujungnya adalah supaya kita takut kepada Allah. Jadi orang yang berilmu itu sebetulnya bukan yang dilihat dari gelarnya, tapi dari rasa takutnya kepada Allah. Makanya disebut ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Walaupun tidak ada gelar kiai, ustadz, atau tidak pakai sorban atau pakaian-pakaian yang, tapi hatinya takut kepada Allah, itulah sebetulnya orang yang berilmu tinggi. Makanya jangan terpedaya oleh gelar duniawi kalau tidak membuat takut ke Allah. Loh, kenapa jadi takut ke Allah? Dengar, takut kepada Allah itu beda dengan takut ke makhluk. Kalau kita takut ke makhluk akan cenderung menjauh, tapi takut ke Allah akan mendekat. Orang yang takut ke Allah tidak akan berani berbuat maksiat. Jadi orang yang berilmu tinggi adalah orang yang takut kepada Allah. Buah dari takut dan harap kepada Allah adalah kemuliaan. Jelas? Itu kenapa Pak Profesor itu? Karena dia tidak merasa dilihat Allah di hotel. Dia tidak merasa Allah Maha menyaksikan, malaikat mencatat. Jadilah tergelincir. Mudah-mudahan ketergelinciran ini membuat orang yang tergelincir bisa tobat. Ya. Kita tetap berharap kebaikan di akhirnya. Hikmahnya apa? Bagi kita hikmahnya adalah ternyata ilmu dunia kalau tidak disertai ilmu tauhid, takut ke Allah, tidak cukup untuk ngerem orang dari berbuat maksiat. Benar?
Ilmu dunia setinggi apapun kalau tidak kenal kepada Allah tidak cukup untuk ngerem. Bahkan kalau tidak hati-hati makin banyak gelar yang disandang. Kalau tidak hati-hati ya, tidak semua. Bisa jadi ujub, riya, takabur, merasa lebih dari yang lain. Padahal sebetulnya makin banyak ilmu yang kita tahu, harusnya makin sadar kita tuh makin bodoh. Banyak yang tidak tahu. Iya kan? Harusnya makin banyak ilmu, makin sadar kita tuh bodoh, makin sadar bahwa Allah tuh maha agung, maha dahsyat kekuasaannya, kehebatannya. Makanya seharusnya orang-orang yang berilmu tinggi itu merunduk. Benar tuh pepatah tuh ya, makin berisi makin merunduk ya, tong kosong nyaring bunyinya. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang baik, boleh punya anak sekolah di dalam dan luar negeri silahkan. Tapi ingat, jangan sampai lupa fondasi ilmu yang harus dimiliki, yaitu ilmu mengenal Allah, ilmu bagaimana dekat dengan Allah, dan ilmu konsekuensi kalau jauh dan dekat dari Allah. Sehebat apapun ilmu dunia yang dimiliki, kalau tidak kenal Allah, ya susah mau memiliki akhlak indah. Bahkan banyaknya ilmu bisa jadi sombong, banyaknya ilmu bisa jadi takabur, jadi ujub, jadi riya. Kenapa? Karena tidak mengenal ilmu yang paling utama, yaitu ilmu mengenal Allah. Barang siapa yang kenal dan yakin ke Allah, pasti dia akan lebih lembut hatinya, dan dia akan mengenal ada nyamuk, karena dia sudah tahu ilmu Allah. Sebagian ilmu tentang Allah, ini nyamuk adalah ciptaan Allah. Berapa banyak nyamuk yang tewas sedang mencari nafkah. Ketika sedang makan saja jiwanya terancam. Lihat nyamuk, karena ingat ilmu Allah, maka hasilnya bersyukur. Saya tidak seberat nyamuk di dalam mencari nafkah. Hebat tidak? Itulah kehebatan ilmu tauhid, membuat melihat nyamuk saja bisa jadi syukur, bisa terbit di hatinya tambah iman. Tapi bagi yang kurang ilmu tentang Allah, kurang ajar nih, bising bener, pok, hanya bisa seperti itu. Tidak bisa menemukan keindahan, berkah dari ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kepada siapa kita berguru? Kalau ilmu harus berguru ke ahlinya, ilmu tentang Allah juga harus berguru kepada orang yang tidak hanya kenal tapi yakin. Mengapa? Karena tahu dengan yakin beda. Orang yang kenal Allah, tahu Allah banyak. Allah, siapa Allah itu di mana? Pokoknya ada Allah lah pencipta kita. Beda dengan yang yakin. Nah, yakin itu yang meyakinkan tuh hanya yang yakin. Coba naik mobil. Supir, saya mau ke Geger Kalong. Supirnya bingung. Tenang tidak kita sebagai penumpangnya? Ini kemana Bu Pak supir? Ini kalau tidak ke kanan pasti ke kiri Bu. Tapi ketika disupiri oleh yang yakin, kok belok ke kiri Pak supir? Iya Bu, ini jalan terpendek. Kok jalannya kecil Pak supir? Saya orang sini Bu. Ini jalan kecil tapi satu arah. Insya Allah bisa hemat waktu 20 menit. Mantap ke kitanya juga. Nah begitulah ilmu mengenal Allah itu akan lebih mudah kita pelajari dari orang-orang yang yakin kepada Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kewajiban menuntut ilmu ini dalilnya. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, inilah ayat dalam situasi sesulit apapun, dalam peperangan sekalipun tetap harus ada sekelompok yang terus mencari ilmu. Betapa dahsyatnya. Karena orang yang mencari ilmu tentang kebenaran al-Islam, tentang agama inilah yang nanti bisa membantu yang lain memberi peringatan. Mudah-mudahan kita di penghujung umur ini bisa punya kesungguhan di dalam belajar ilmu mengenal Allah, ilmu supaya dekat dengan Allah, dan ilmu bagaimana hidup bisa manfaat di jalan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duha ya Allah yang maha agung, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bukakan pintu hikmah ya Allah di balik apa yang kami lihat, kami dengar, kami rasa, dan bukakan, curahkan rahmat-Mu ya Allah, agar kami bisa memahami mengapa kami ada di dunia ini, kepada siapa kami mengabdi, dan kemana kami pulang kelak ya Allah. Wahai yang maha menuntun, tuntunlah kami dengan ilmu-Mu, agar sisa umur ini lurus di jalan hanya karena-Mu ya Allah, hanya bersama-Mu. Putuskan harapan kami dari siapapun selain Engkau, dan cabut rasa takut kami dari apapun siapapun selain takut jauh dari-Mu, takut terhalang dari rahmat-Mu, takut tidak mendapat ampunan-Mu, takut tidak bisa pulang kembali padamu. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, amal yang ikhlas, istiqomah yang Engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa yang budiman. Menuntut ilmu adalah wajib, berarti sepanjang kita belajar, sepanjang itu pula kalau niatnya lurus kita dapat pahala. Yang tidak belajar berdosa, apalagi tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran, dosa. Mudah-mudahan sisa umur ini masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berilmu tinggi, makanya jangan terpedaya oleh gelar duniawi kalau tidak membuat takut ke Allah. Loh, kenapa jadi takut ke Allah? Dengar, takut kepada Allah itu beda dengan takut ke makhluk. Kalau kita takut ke makhluk akan cenderung menjauh, tapi takut ke Allah akan mendekat. Orang yang takut ke Allah tidak akan berani berbuat maksiat. Jadi orang yang berilmu tinggi adalah orang yang takut kepada Allah. Buah dari takut dan harap kepada Allah adalah kemuliaan. Jelas? Itu kenapa Pak Profesor itu? Karena dia tidak merasa dilihat Allah di hotel. Dia tidak merasa Allah Maha menyaksikan, malaikat mencatat. Jadilah tergelincir. Mudah-mudahan ketergelinciran ini membuat orang yang tergelincir bisa tobat. Ya, kita tetap berharap kebaikan di akhirnya. Hikmahnya apa? Bagi kita hikmahnya adalah ternyata ilmu dunia kalau tidak disertai ilmu tauhid, takut ke Allah, tidak cukup untuk ngerem orang dari berbuat maksiat. Benar? Ilmu dunia setinggi apapun kalau tidak kenal kepada Allah tidak cukup untuk ngerem. Bahkan kalau tidak hati-hati makin banyak gelar yang disandang. Kalau tidak hati-hati ya, tidak semua. Bisa jadi ujub, riya, takabur, merasa lebih dari yang lain. Padahal sebetulnya makin banyak ilmu yang kita tahu, harusnya makin sadar kita tuh makin bodoh. Banyak yang tidak tahu. Iya kan? Harusnya makin banyak ilmu,
makin sadar kita tuh bodoh, makin sadar bahwa Allah tuh maha agung, maha dahsyat kekuasaannya, kehebatannya. Makanya seharusnya orang-orang yang berilmu tinggi itu merunduk. Benar tuh pepatah tuh ya, makin berisi makin merunduk ya, tong kosong nyaring bunyinya. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang baik, boleh punya anak sekolah di dalam dan luar negeri silakan. Tapi ingat, jangan sampai lupa fondasi ilmu yang harus dimiliki, yaitu ilmu mengenal Allah, ilmu bagaimana dekat dengan Allah, dan ilmu konsekuensi kalau jauh dan dekat dari Allah. Sehebat apapun ilmu dunia yang dimiliki, kalau tidak kenal Allah, ya susah mau memiliki akhlak indah. Bahkan banyaknya ilmu bisa jadi sombong, banyaknya ilmu bisa jadi takabur, jadi ujub, jadi ria. Kenapa? Karena tidak mengenal ilmu yang paling utama, yaitu ilmu mengenal Allah. Barang siapa yang kenal dan yakin ke Allah, pasti dia akan lebih lembut hatinya, dan dia akan mengenal ada nyamuk, karena dia sudah tahu ilmu Allah, sebagian ilmu tentang Allah. Ini nyamuk adalah ciptaan Allah. Berapa banyak nyamuk yang tewas sedang mencari nafkah, ketika sedang makan saja jiwanya terancam. Lihat nyamuk, karena ingat ilmu Allah, maka hasilnya bersyukur. Saya tidak seberat nyamuk di dalam mencari nafkah. Hebat tidak? Itulah kehebatan ilmu tauhid, membuat melihat nyamuk saja bisa jadi syukur, bisa terbit di hatinya tambah iman. Tapi bagi yang kurang ilmu tentang Allah, kurang ajar nih, bising bener, pok, hanya bisa seperti itu. Tidak bisa menemukan keindahan, berkah dari ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kepada siapa kita berguru? Kalau ilmu harus berguru ke ahlinya, ilmu tentang Allah juga harus berguru kepada orang yang tidak hanya kenal tapi yakin. Mengapa? Karena tahu dengan yakin beda. Orang yang kenal Allah, tahu Allah banyak. Allah, siapa Allah itu di mana? Pokoknya ada Allah lah pencipta kita. Beda dengan yang yakin. Nah, yakin itu yang meyakinkan itu hanya yang yakin. Coba naik mobil, supir saya mau ke Geger Kalong. Supirnya bingung. Tenang tidak kita sebagai penumpangnya? Ini kemana Bu Pak supir? Ini kalau tidak ke kanan pasti ke kiri Bu. Tapi ketika disupiri oleh yang yakin, kok belok ke kiri Pak supir? Iya Bu, ini jalan terpendek. Kok jalannya kecil Pak supir? Saya orang sini Bu, ini jalan kecil tapi satu arah. Insya Allah bisa hemat waktu 20 menit. Mantap ke kitanya juga. Nah begitulah ilmu mengenal Allah itu akan lebih mudah kita pelajari dari orang-orang yang yakin kepada Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kewajiban menuntut ilmu ini dalilnya. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Nah, inilah ayat dalam situasi sesulit apapun, dalam peperangan sekalipun tetap harus ada sekelompok yang terus mencari ilmu. Betapa dahsyatnya.
Karena orang yang mencari ilmu tentang kebenaran al-Islam, tentang agama inilah yang nanti bisa membantu yang lain memberi peringatan. Mudah-mudahan kita di penghujung umur ini bisa punya kesungguhan di dalam belajar ilmu mengenal Allah, ilmu supaya dekat dengan Allah, dan ilmu bagaimana hidup bisa manfaat di jalan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duha ya Allah yang Maha Agung, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bukakan pintu hikmah ya Allah di balik apa yang kami lihat, kami dengar, kami rasa. Dan bukakan, curahkan rahmat-Mu ya Allah, agar kami bisa memahami mengapa kami ada di dunia ini, kepada siapa kami mengabdi, dan kemana kami pulang kelak ya Allah. Wahai yang Maha Menuntun, tuntunlah kami dengan ilmu-Mu, agar sisa umur ini lurus di jalan hanya karena-Mu ya Allah. Hanya bersama-Mu, putuskan harapan kami dari siapapun selain Engkau, dan cabut rasa takut kami dari apapun siapapun selain takut jauh dari-Mu, takut terhalang dari rahmat-Mu, takut tidak mendapat ampunan-Mu, takut tidak bisa pulang kembali padamu. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, amal yang ikhlas, istiqomah yang Engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa yang budiman. Menuntut ilmu adalah wajib, berarti sepanjang kita belajar, sepanjang itu pula kalau niatnya lurus kita dapat pahala. Yang tidak belajar berdosa, apalagi tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran, dosa. Mudah-mudahan sisa umur ini masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipta kita beda dengan yang yakin. Nah, yakin itu yang meyakinkan tuh hanya yang yakin. Coba naik mobil, supir saya mau ke Geger Kalong, supirnya bingung. Tenang tidak kita sebagai penumpangnya? Ini kemana Bu Pak supir? Ini kalau tidak ke kanan pasti ke kiri Bu. Tapi ketika disupiri oleh yang yakin, kok belok ke kiri Pak supir? Iya Bu, ini jalan terpendek. Kok jalannya kecil Pak supir? Saya orang sini Bu, ini jalan kecil tapi satu arah, insya Allah bisa hemat waktu 20 menit. Mantap ke kitanya juga. Nah begitulah ilmu mengenal Allah itu akan lebih mudah kita pelajari dari orang-orang yang yakin kepada Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kewajiban menuntut ilmu ini dalilnya. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, inilah ayat dalam situasi sesulit apapun, dalam peperangan sekalipun tetap harus ada sekelompok yang terus mencari ilmu. Betapa dahsyatnya. Karena orang yang mencari ilmu tentang kebenaran al-Islam, tentang agama inilah yang nanti bisa membantu yang lain memberi peringatan.
Mudah-mudahan kita di penghujung umur ini bisa punya kesungguhan di dalam belajar ilmu mengenal Allah, ilmu supaya dekat dengan Allah, dan ilmu bagaimana hidup bisa manfaat di jalan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duha ya Allah yang Maha Agung, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bukakan pintu hikmah ya Allah di balik apa yang kami lihat, kami dengar, kami rasa. Dan bukakan, curahkan rahmat-Mu ya Allah, agar kami bisa memahami mengapa kami ada di dunia ini, kepada siapa kami mengabdi, dan kemana kami pulang kelak ya Allah. Wahai yang Maha Menuntun, tuntunlah kami dengan ilmu-Mu, agar sisa umur ini lurus di jalan hanya karena-Mu ya Allah, hanya bersama-Mu. Putuskan harapan kami dari siapapun selain Engkau, dan cabut rasa takut kami dari apapun siapapun selain takut jauh dari-Mu, takut terhalang dari rahmat-Mu, takut tidak mendapat ampunan-Mu, takut tidak bisa pulang kembali padamu. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, amal yang ikhlas, istiqomah yang Engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa yang budiman. Menuntut ilmu adalah wajib, berarti sepanjang kita belajar, sepanjang itu pula kalau niatnya lurus kita dapat pahala. Yang tidak belajar berdosa, apalagi tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran, dosa. Mudah-mudahan sisa umur ini masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena orang yang mencari ilmu tentang kebenaran al-Islam, tentang agama inilah yang nanti bisa membantu yang lain memberi peringatan. Mudah-mudahan kita di penghujung umur ini bisa punya kesungguhan di dalam belajar ilmu mengenal Allah, ilmu supaya dekat dengan Allah, dan ilmu bagaimana hidup bisa manfaat di jalan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duha ya Allah yang Maha Agung, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bukakan pintu hikmah ya Allah di balik apa yang kami lihat, kami dengar, kami rasa. Dan bukakan, curahkan rahmat-Mu ya Allah, agar kami bisa memahami mengapa kami ada di dunia ini, kepada siapa kami mengabdi, dan kemana kami pulang kelak ya Allah. Wahai yang Maha Menuntun, tuntunlah kami dengan ilmu-Mu, agar sisa umur ini lurus di jalan hanya karena-Mu ya Allah, hanya bersama-Mu. Putuskan harapan kami dari siapapun selain Engkau, dan cabut rasa takut kami dari apapun siapapun selain takut jauh dari-Mu, takut terhalang dari rahmat-Mu, takut tidak mendapat ampunan-Mu, takut tidak bisa pulang kembali padamu. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, amal yang ikhlas, istiqomah yang Engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa yang budiman. Menuntut ilmu adalah wajib, berarti sepanjang kita belajar, sepanjang itu pula kalau niatnya lurus kita dapat pahala. Yang tidak belajar berdosa, apalagi tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran, dosa. Mudah-mudahan sisa umur ini masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-Mu, putuskan harapan kami dari siapapun selain Engkau, dan cabut rasa takut kami dari apapun siapapun selain takut jauh dari-Mu,
takut terhalang dari rahmat-Mu, takut tidak mendapat ampunan-Mu, takut tidak bisa pulang kembali padamu. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, amal yang ikhlas, istiqomah yang Engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa yang budiman. Menuntut ilmu adalah wajib, berarti sepanjang kita belajar, sepanjang itu pula kalau niatnya lurus kita dapat pahala. Yang tidak belajar berdosa, apalagi tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran, dosa. Mudah-mudahan sisa umur ini masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa yang budiman. Menuntut ilmu adalah wajib, berarti sepanjang kita belajar, sepanjang itu pula kalau niatnya lurus kita dapat pahala. Yang tidak belajar berdosa, apalagi tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran, dosa. Mudah-mudahan sisa umur ini masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita dapat pahala. Yang tidak belajar berdosa, apalagi tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran, dosa. Mudah-mudahan sisa umur ini masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sisa umur ini masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.